Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam satu hati. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu diberi kesehatan, serta dijauhkan dari virus COVID-19 di masa pandemi seperti ini. Ya pokoknya teman-teman selalu jaga kesehatannya dan juga tetap patuhi protokolnya. Oke? Mantap. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafi'i dari SMK Ma'arif NU 1 Purbolinggo. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem pendingin yang ada pada sepeda motor. Yang tujuannya supaya teman-teman dapat mengetahui fungsi sistem pendingin, jenis-jenis sistem pendingin, dan juga komponen-komponen sistem pendingin. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, mari bersama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Di sini ketua kelasnya siapa ya? Mas Malik. Oke, kepada Mas Malik saya persilahkan. Oke, terima kasih. Nah, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk ke materi, yaitu fungsi sistem pendingin. Nah, ada yang tahu apa fungsi sistem pendingin? Mas Agung? Nggak tahu? Oke, sistem pendingin berfungsi untuk menjaga suhu mesin agar tetap pada batas normal, supaya tidak terjadi overheating. Ada yang tahu apa itu overheating? Mas Pian, apa overheating? Enggak tahu juga. Nah, jadi overheating adalah panas yang berlebih. Jadi, apabila mesin dalam keadaan panas yang berlebih, yang ditakutkan adalah kinerja atau performa mesin sepeda motor akan menurun. Nah, sampai sini paham? Kita lanjut. Nah, selanjutnya jenis-jenis sistem pendingin. Sistem pendingin dibagi menjadi 3 jenis, yaitu sistem pendingin udara, yang kedua sistem pendingin oli, dan yang terakhir sistem pendingin cairan. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang kita bahas yang pertama yaitu sistem pendingin udara. Sistem pendingin udara adalah sistem pendingin yang menggunakan udara untuk menjaga suhu mesin agar tetap pada batas normal. Nah, sistem pendingin udara ini dibagi menjadi 2, yaitu sistem pendingin udara alami dan juga sistem pendingin udara paksa. Untuk sistem pendingin udara alami, yaitu sistem pendingin udara yang menggunakan udara alam atau udara sekitar untuk menjaga suhu mesin agar tetap pada batas normal dengan cara udara masuk melewati sirip-sirip blok silinder. Sistem pendingin udara alami ini akan bekerja pada saat kendaraan sepeda motor dalam keadaan berjalan. Nah, biasanya teman-teman, sistem pendingin udara alami ini sering digunakan pada sepeda motor tipe cup dan juga sport yang belum menggunakan sistem pendingin udara cairan. Nah, itu tadi penjelasan sistem pendingin udara alami. Nah, ada yang tahu nggak apa fungsi dari sistem pendingin udara paksa? Mas Hendy, coba apa sistem pendingin udara paksa? Udara yang dipaksain ya sedikit-sedikit nyerempet lah ya. Nah, jadi sistem pendingin udara paksa adalah sistem pendingin udara yang menggunakan kipas lalu diputarkan oleh mesin untuk mengalirkan udara masuk melewati sirip-sirip
blok silinder. Nah, sistem pendingin ini akan bekerja pada saat mesin sepeda motor dihidupkan. Biasanya, sistem pendingin ini sering digunakan pada sepeda motor tipe Matic yang belum menggunakan sistem pendingin cairan. Jadi teman-teman kalau pernah ngeliat tuh sepeda motor tipe Matic, di bagian sebelah kanan terdapat kipas. Nah, itu adalah sistem pendingin udara paksa. Jadi pada saat mesin berputar, mengalirkan udara masuk untuk melewati sirip-sirip mesin sepeda motor. Nah, ada yang tahu nggak perbedaannya apa aja antara sistem pendingin udara alami dan juga sistem pendingin udara paksa? Mbak, Mas Hendy, apa perbedaannya? Yap, jadi perbedaannya sistem pendingin udara alami akan bekerja pada saat kendaraan sepeda motor berjalan, sedangkan sistem pendingin udara paksa akan bekerja pada saat mesin sepeda motor dihidupkan. Oke, sampai sini lanjut. Oke, selanjutnya jenis sistem pendingin yang kedua yaitu sistem pendingin oli. Selain berfungsi sebagai pelumas, oli mesin juga memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai pembersih, sebagai pendingin, sebagai perapat, dan juga sebagai pencegah agar tidak terjadinya pengaratan pada bagian dalam mesin. Nah, itu tadi penjelasan tentang sistem pendingin oli. Kita ke jenis sistem pendingin yang ketiga yaitu sistem pendingin cairan. Sesuai namanya, sistem pendingin cairan menggunakan cairan dan udara untuk menjaga suhu mesin agar tetap pada batas normal. Nah, sistem pendingin cairan ini memiliki beberapa komponen tambahan yaitu seperti coolant, radiator, radiator cap, cooling fan, selang, termostat, water pump, reservoir, dan fan switch. Nah, pada mau tahu nggak fungsinya apa aja? Mau tahu? Mau tahu? Yuk ikuti saya. Nah, teman-teman saya ajak ke medianya supaya teman-teman dapat mengetahui secara langsung letak dan juga fungsi dari komponen-komponen sistem pendingin. Nah, yuk langsung saja kita bahas yang pertama. Yang komponen pertama yaitu coolant. Letaknya di dalam sini ya, teman-teman. Coolant ini berfungsi untuk mendinginkan mesin sepeda motor, menaikkan titik didih, menurunkan titik beku, dan juga mencegah agar tidak terjadinya pengaratan pada bagian dalam mesin. Coolant ini dilakukan pemeriksaan setiap berapa? Hayo, Mas Malik. Pemeriksaannya berapa kilometer? Enggak tahu. Nah, jadi pemeriksaannya dilakukan setiap 12.000 kilometer dan pergantiannya setiap 36.000 kilometer. Dari coolant kita ke bagian sebelah sini, komponen berikutnya yaitu radiator. Nah, radiator ini berfungsi sebagai tempat atau wadah air radiator yang akan didinginkan. Di radiator terdapat sirip-sirip kecil yang berfungsi sebagai aliran udara masuk untuk mendinginkan air radiator. Dari radiator kita naik sedikit pada bagian sebelah sini. Di sini ada radiator cap atau tutup radiator. Nah, tutup radiator ini selain berfungsi sebagai penutup,
tutup radiator ini juga berfungsi sebagai klep bertekanan karena di tutup radiator terdapat dua katup, yaitu katup hisap dan katup keluar. Jadi katup ini akan bekerja pada saat air radiator sudah berada titik didih. Nah, ini perhatian ya untuk teman-teman. Jangan membuka tutup radiator dalam kondisi suhu mesin masih panas. Kenapa? Karena yang ditakutkan adalah apabila suhu mesin masih panas, teman-teman buka tutup radiator, air radiator akan menyembur keluar. Kan kalau kena muka gimana coba? Nggak ganteng lagi toh. Nah, makanya dari itu jangan membuka tutup radiator pada saat suhu mesin masih panas. Dari tutup radiator kita naik sedikit pada bagian sebelah sini. Di sini ada cooling fan atau kipas pendingin. Kipas pendingin ini akan berfungsi apabila atau akan bekerja apabila suhu air radiator sudah melewati batas normal dan juga akan berhenti apabila suhu mesin sudah berada pada batas normal. Oke. Dari kipas pendingin kita agak keluar sedikit. Nah, di sini ada selang kecil yaitu water tube dan juga selang besar yang disebut dengan water hose. Kedua selang ini berfungsi sebagai tempat aliran air radiator. Nah, kedua selang ini teman-teman terbuat dari karet sintetis yang tahan terhadap suhu tinggi dan juga tekanan yang tinggi. Dari selang kita ke pada bagian ini. Nah, sebelum kita ke komponen selanjutnya, komponen tadi masih inget nggak? Coba Mas Amar, ini tadi apa namanya? Radiator. Di dalam radiator apa namanya? Coolant. Oke. Ini tadi apa namanya Mas Amar? Cooling fan. Oke, siap. Kita kembali ke materi. Komponen berikutnya yaitu termostat valve. Termostat valve ini berfungsi untuk memindahkan sirkulasi aliran air radiator. Jadi kok bisa mindahin gimana? Jadi gini teman-teman. Pada saat suhu mesin masih rendah, air radiator hanya bersirkulasi antara head cylinder dan block cylinder. Sedangkan suhu air radiator sudah mulai naik, maka termostat valve akan beroperasi sehingga aliran air radiator bersirkulasi melalui radiator. Oke, itu tadi fungsi dari termostat valve. Dari termostat valve kita turun sedikit pada bagian sini. Di sini ada water pump atau pompa air radiator. Water pump ini berfungsi untuk memompa air radiator untuk masuk ke dalam mesin sepeda motor. Dari water pump kita agak mundur sedikit pada bagian sini. Di sini ada reservoir tank atau tangki penyimpanan air radiator sementara. Nah, berfungsi untuk menyimpan air radiator sementara. Loh, kok bisa sementara? Jadi gini, pada saat suhu air radiator sudah berada di titik didih, klep yang ada di tutup radiator akan sedikit membuka sehingga air radiator akan menguap, mengalir melalui selang dan masuk ke dalam reservoir. Nah, begitu juga sebaliknya, apabila suhu air radiator sudah berada pada batas normal, maka air radiator yang ada di dalam reservoir akan kembali lagi masuk ke dalam radiator. Di reservoir ini terdapat dua tanda ya teman-teman. Ada upper dan juga lower. Upper ini adalah batas atas
dan lower adalah batas bawah. Jadi teman-teman, apabila melakukan pemeriksaan air radiator, apabila ketinggian air radiator berada pada tanda lower, maka air radiator tersebut dilakukan penambahan. Dari reservoir kita ke komponen yang terakhir, yaitu fan switch. Fan switch berfungsi untuk mendeteksi suhu mesin atau suhu air radiator. Nah, teman-teman, pada sepeda motor tipe injeksi atau PGMFI, fan switch ini diganti oleh sensor ECT atau engine coolant temperature. Nah, teman-teman, itu tadi sedikit penjelasan tentang letak dan juga fungsi dari komponen-komponen sistem pendingin. Oke, kita kembali ke sana. Kan ketemu lagi toh. Nah, teman-teman, kesimpulannya, sistem pendingin berfungsi untuk menjaga suhu mesin agar tetap pada batas normal supaya tidak terjadi overheating. Apa tadi overheating? Panas yang berlebih. Oke, sistem pendingin dibagi menjadi 3 jenis, yaitu udara, oli, dan cairan. Adapun komponen-komponen sistem pendingin cairan antara lain yaitu coolant, selang, tangki penyimpanan, radiator, radiator kap, cooling fan, pompa air, termostat, dan fan switch. Nah, teman-teman, itu tadi sedikit materi sistem pendingin yang dapat saya jelaskan. Semoga materi tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Pian mantannya si Asih. Sekian dan terima kasih. Salam satu hati. Wah, keren. Mas Dewi. Semangat banget, saking semangatnya belum mulai, udah mulai. Tadi ditanya sudah siap belum Pak? Belum, tahu-tahu. Kata operatornya katanya belum, tunggu dulu gitu, bahasan. Oh gitu. Mantap. Oke, pas banget nih manajemen waktunya, pas banget langsung 20 menit habis. Sekarang lanjut ke sesi kedua ya, sesi tanya jawab. Oke. Siapa? Kami beri waktu 10 menit untuk sesi tanya jawab. Saya persilakan Pak Sarif. Biasa Mas ini namanya semangat energi. Latihannya berapa lama ini Mas? Latihannya kurang lebih seminggu Pak, cuma seminggu. Seminggu, sehari berapa kali bolak-balik? Sehari paling 2-3 kali lah. Soalnya ya keren Pak. Kenapa lanjut? Halo Pak. Iya, sehari berapa kali Pak? Sehari 2-3 kali Pak. Oh, 2-3 kali latihan ya. Iya. Oke. Terlihat persiapannya matang. Ini saya cuma minta dijelaskan ulang, tadi sebenarnya sudah menjelaskan. Minta dijelaskan ulang. Pak melihat slide, silakan dijelaskan cara kerja sistem pendingin. Cara kerja? Mulai dari mesin panas sampai mesin dingin sampai mesin panas. Ya, monggo. Yang termostatnya apa? Oh, penjelasan sistem pendingin. Oke, dipahami Pak? Ya. Saya ulangi, simak baik-baik pertanyaannya. Ya. Silakan jelaskan cara kerja sistem pendingin radiator. Mulai dari mesin dingin sampai mesin panas. Jelas pertanyaannya. Nah, pada saat suhu mesin masih dingin ya Pak, sirkulasi aliran air radiator hanya bersirkulasi antara head cylinder dan
blok silinder. Nah, sedangkan pada saat suhu mesin sudah mulai naik, termostat valve akan beroperasi sehingga aliran air radiator bersirkulasi melalui air radiator. Itu juga pada suhu mesin, apabila suhu mesin sudah melewati batas normal, maka kipas pendingin akan hidup secara otomatis karena dideteksi oleh sensor ECT atau fan switch itu tadi. Begitu juga apabila suhu mesin sudah berada pada batas normal, suhu mesin kipas pendingin akan mati secara otomatis, dan juga termostat valve akan bekerja mulai membuka pada saat suhu 80,5 sampai 95 derajat. Sudah cukup? Itu aja Pak? Nah, masih ada lagi untuk air radiator tentang kebalikannya. Nah, pada saat suhu air radiator sudah mencapai titik didih, klep membuka, bukan hisap, klep membuka akan terbuka sedikit sehingga air radiator akan memuai dan masuk ke dalam reservoir tank. Sedangkan pada saat suhu masih normal, kembali normal, kembali normal, maka klep hisap akan terbuka dan menyedot air radiator yang ada di dalam reservoir. Oke, udah cukup Pak. Cukup Pak Safi? Cukup. Ada tambahan Pak Sarif? Waktu baru jalan 3 menit. Cukup? Cukup. Oke, terima kasih Pak Safi. Ya, sama-sama Pak. Atas waktunya. Selamat pagi, salam satu hati. Salam satu hati. Ada pantunnya biasa. Oke, terima kasih.